Cuplikan viral dan awal petaka. Ya Allah, siapa itu? Teriak seorang warga sambil merekam video dengan ponselnya. Sosok bersarung dan bersorban putih itu berdiri kokoh di tengah terminal tua yang porak-poranda. Sekelompok preman bersenjata golok dan pentungan tergeletak tak berdaya. Sebagian merintih, sebagian tak sadarkan diri. Di tengah mereka, pemuda itu hanya berdiri, tanpa luka sedikitpun. Santri itu bukan orang biasa, suara pria lain terdengar dalam video yang viral di TikTok dan X, dulu Twitter. #Santri Pancaseno, balas dendam santri, dan ajian Pancaseno langsung trending di seluruh Indonesia. Video berdurasi 1 menit 37 detik itu memperlihatkan bagaimana satu orang melawan puluhan preman dan menang telak. Tapi siapa dia? Dan kenapa dia melakukannya? Darah ibu yang membakar amarah. Namanya Muhammad Rashid, 21 tahun. Seorang santri dari pesantren Nurul Kodim, di kaki Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Sejak kecil, ia hidup berdua bersama ibunya, Rukmini, seorang penjual jamu keliling di Pasar Manis. Bu Rukmini dikenal sabar dan dermawan. Namun, beberapa bulan terakhir, pasar tempatnya berdagang dikuasai sekelompok preman yang memungut uang keamanan. Mereka kasar dan sadis. Suatu pagi, saat Rashid pulang ke rumah setelah 3 bulan mondok, ia menemukan ibunya terkapar di lantai dengan wajah babak belur. Preman itu, "Nak, mereka rampas uang ibu dan tendang ibu karena menolak bayar lagi," lirih suara sang ibu yang hampir tak terdengar. Rashid menggenggam tangan ibunya yang lemah. Matanya memerah. Ia tak menangis, hanya diam. Diam yang menakutkan. Lelaku sang santri dan ajian Pancaseno. Malam itu, Rashid tidak tidur. Ia ke masjid, mengambil air wudhu, dan mulai bertirakat. Sebuah lelaku panjang yang pernah diajarkan gurunya, Kiai Suro Atmojo. Ajian Pancaseno bukan ilmu sembarangan. Hanya diwariskan kepada murid pilihan. Ilmu ini menggabungkan kekuatan lahir batin, ketahanan tubuh, kelincahan, dan kekuatan energi spiritual. Untuk menguasainya, Rashid harus menjalani puasa mutih selama 40 hari. Tidur di bawah pohon sawo keramat setiap malam Jumat. Semedi di goa kembang tanpa cahaya selama 7 hari. Dan mandi di sungai alas saat tengah malam. Rashid, ingat, ilmu ini untuk melindungi, bukan membalas dendam, pesan terakhir dari gurunya. Namun dalam hatinya, Rashid tahu, ini bukan balas dendam, ini adalah penegakan keadilan untuk ibunya. Tanda dari langit dan pamit terakhir. Beberapa malam sebelum kejadian, langit di atas pesantren memerah seperti terbakar. Para santri melihat ular putih melintas halaman pondok, sesuatu yang oleh Kiai Suro dianggap sebagai tanda kebangkitan ilmu kuno. "Kamu sudah siap?" ujar sang Kiai. Rashid sujud di kaki gurunya. "Maafkan saya, Yai. Saya harus menegakkan hak ibu saya yang diinjak-injak." Kiai Suro hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu tak bisa menahan muridnya. Karena jika darah ibu yang tertumpah tak ditindak, maka tak ada lagi harga diri anak lelaki sejati. Malam berdarah di Terminal Tua. Terminal Tua di selatan kota sudah lama jadi markas preman. Di sana, 50-an preman berkumpul setiap malam, berjudi, mabuk, memalak pedagang. Saat Rashid datang, mereka menertawakannya. "Heh, santri, mau ceramahin kami? Atau ngajiin kami?" Rashid hanya berdiri, lalu perlahan membuka surban dari lehernya dan mengikatnya ke pinggang. Tatapannya tajam. "Yang menyakiti ibuku, keluar." Seketika, pemimpin mereka, bernama Rango, maju dengan parang. "Kamu mau cari mati?" Rashid melangkah maju. Dan dalam sekejap, Rango terlempar sejauh 10 meter. Preman lain mengeroyok, namun sia-sia. Pukulan mereka seolah menabrak batu. Tubuh Rashid memantul dan menangkis tanpa terlihat jelas gerakannya. Ajian Pancaseno aktif. Satu demi satu, para preman tumbang. Ada yang mental ke atap terminal, ada yang tersangkut di tiang lampu. Jeritan, dentingan senjata jatuh, dan suara tubuh menghantam beton memecah malam. CCTV dan kesaksian warga. Esok harinya, video dari CCTV terminal bocor ke media. Ratusan ribu orang menyaksikan bagaimana sosok bersarung putih menghajar preman dengan gerakan di luar nalar manusia. Seolah dia punya mata di belakang kepala.
Saya lihat sendiri, Mas, dia jalan tenang, tapi begitu dikeroyok, langsung gerakannya kayak bayangan. Nggak kelihatan, tahu-tahu ada yang sudah melayang, kata Pak Rudi, tukang ojek setempat. Polisi datang ke lokasi. Mereka hanya menemukan sisa kerusakan dan tubuh para preman yang terluka parah. Semuanya ketakutan. Tidak ada yang berani melapor secara resmi. Hanya satu kata yang mereka ucapkan, santri itu setan. Pesantren dikepung polisi. Kabar tentang insiden itu menyebar cepat. Kapolres mengirim tim ke pesantren Nurul Kodim untuk memanggil Rashid. Namun, Kiai Suro menolak halus. Dia hanya membela ibunya. Bukan penjahat, bukan kriminal. Media mulai berdatangan. Wartawan mencoba masuk pesantren, namun pagar ditutup. Para santri berdiri berjajar di depan pintu gerbang. Mereka tidak membawa senjata. Hanya berzikir. Kami tidak butuh kekerasan. Tapi jangan ganggu saudara kami, kata salah satu santri senior. Menuju Jakarta, hadangan tentara. Ternyata, beberapa preman yang selamat kabur ke Jakarta. Mereka bersembunyi di balik kekuasaan jaringan kriminal besar. Rashid berangkat sendirian. Di jalan tol, iring-iringan kendaraan tentara menghadangnya. Kamu tidak boleh lanjut, Rashid. Negara yang akan menindak mereka, ujar seorang komandan. Rashid menatap mereka. Tidak marah. Tidak gentar. Negara baru bertindak kalau ada video viral. Ibuku dipukul, siapa yang peduli? Komandan itu diam. Ia tahu pemuda ini tidak bisa dibohongi. Akhirnya mereka biarkan Rashid lewat. Tidak ada yang berani menahan. Pertempuran terakhir dan menghilang. Di Jakarta, markas para preman elit berada di kawasan Pelabuhan Tua. Rashid menerobos masuk. Pertempuran berlangsung lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka kini bersenjata api. Namun peluru tak menembus tubuh Rashid. Ajian Pancaseno tidak bisa ditembus peluru biasa, ujar seorang dukun bayaran yang ikut dalam pertarungan. Satu demi satu kembali tumbang. Rashid tidak membunuh, hanya melumpuhkan. Tapi cukup untuk membuat mereka tak bisa berbuat kejahatan lagi. Setelah itu, Rashid kembali ke pesantren. Ia hanya menghadap gurunya, lalu pamit. Saya akan menghilang, Yai. Negeri ini belum siap menerima keadilan yang sebenarnya. Epilog Jejak Sang Santri. Hari ini, nama Rashid menjadi legenda. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ada yang bilang dia bertapa di Gunung Lawu. Ada yang bilang dia menyamar jadi tukang sapu masjid di kota lain. Tapi satu hal yang pasti, setelah insiden itu, premanisme di banyak pasar menurun drastis. Aparat mulai bergerak. Pesantren-pesantren dihormati kembali. Dan setiap malam Jumat, di musola kecil dekat Pasar Manis, selalu ada sosok berjubah putih yang datang diam-diam, mencium batu nisan bertuliskan, Rukmini binti Salamah. Ia lalu hilang dalam gelap. Konon, dialah Rashid. Dan bila negeri ini kembali dipenuhi kezaliman, rakyat percaya, sang santri akan datang lagi.